Ini sekalian kita belajar tekniknya. Jadi yang bergerak hanya perut aja, diafragmanya aja. Sungguh aku tak bisa. Halo, kembali lagi bersama saya Ega Putsel, sahabat ICM. Ini kita kembali di segmen Cuy, curhat dikit dong. Nah, sekarang kita udah kedatangan penyanyi terkenal yang bisa dibilang di zamannya sampai sekarang. Siapa Amin. lagi kalau bukan Igo Victory. Halo, sahabat Indonesia. Manise ini, Manise, ya kan? Iya. Kak Igo, aku mau tanya nih, sekarang kan posisinya kita lagi mengadakan Indonesian Culture Model. Ini bisa dibilang kategorinya ada 3. Ada acting, ada modeling, ada nyanyi. Kak Igo kan di sini peserta apa? Juri dari Ambon ya? Iya, juri dari Ambon khusus untuk vokal. Iya, untuk vokal. Kak Igo, ini kan aku mau tahu dong jenjang karir Kak Igo tuh dari awal itu bisa ceritain nggak sih apa aja? Boleh ceritain nggak? Iya, jadi sebenarnya sih Indonesian Culture Model ini merupakan salah satu ajang yang juga sangat baik untuk perjalanan industri buat anak-anak muda. Jadi siapa aja bisa mencoba untuk mengeksplor apa yang kemampuan yang dia punya, khususnya untuk vokal. Jadi cerita sedikit perjalanan saya di industri musik itu dari saya kelas 3 SD. Wow, itu sudah Jadi ikut audisi juga? Bukan hanya ikut audisi, jadi udah nyanyi-nyanyi di gereja, nyanyi-nyanyi di lomba-lomba, terus kalau ada yang ulang tahun, ya kita disuruh nyanyi kan, jadi kayak gitu. Kak, biasanya kan kalau penyanyi itu kan suka ada apa sih kayak keturunan dari mamahnya atau papahnya. Ini apa cuma Kak Igo emang? Biasa kalau orang Ambon itu udah terkenal suara itu tinggi-tinggi, udah nggak ada saingannya lah ya. Di keluargaku itu nggak ada yang bisa nyanyi juga, bisa nyanyi tapi tidak terlalu menonjol. Jadi yang menonjol itu cuma aku sendiri, karena ada 4 bersaudara. Jadi aku sendiri yang bisa mengeksplor itu nyanyi. Nah dari kelas 3 SD sampai ikut lomba band di umur berapa ya? 15 tahun itu ikut Omala Fonte, terus kemudian pergi ke luar negeri kayak ke Belanda, kita tur 2 bulan. Sudah ke Belanda ya? Ya tur berbagai daerah itu selama 2 bulan di sana kita nyanyi. Gitu. Jadi momentum-momentum itu yang harus kita ambil. Nah di sini hadir ICM ini yang membuat. Nah, bisa dibilang ini Indonesian Culture Model ini wadahnya ya Kak? Wadah untuk nanti bisa lama-lama bisa mengenal industri secara nasional, yang pasti di situ. Bisa dibilang ini acara kayak modeling kayak gini sebenarnya sudah ada banyak ya. Udah banyak kayak ya. Kita, cuman outputnya itu nggak ada Kak. Outputnya nggak ada. Jadi kalau bisa dibilang Indonesian Culture Model ini sudah dipastikan, ini sudah ada persyaratannya juga ya. Setelah pemenangnya ini kita bikinin single ya Kak. Yang pasti. Terus yang acting pun kita bikinin web series ya kan. Video klip juga untuk model-modelnya, karena kan posisinya bibit-bibit ini kan banyak ya Kak di setiap daerah, apalagi Ambon. Ambon itu terkenal penyanyinya. Nah, gudangnya. Kak Igo bisa dibilang Kak Igo ini kan Indonesian Idol ya Kak? Tahun berapa Kak? Ya, saya Indonesian Idol 2010, juara Indonesian Idol 2010. Dan yang pastinya ICM ini karena saya dipakai untuk menjadi seorang juri, kelak nanti maka saya harus lebih bijak dalam menentukan ini masa depan anak-anak, khususnya untuk kategori vokal. Jadi bisa dibilang ini ICM ini jembatannya lah ya Kak, untuk kita bibit-bibit yang masyarakat Indonesia ini yang punya bakat tempatnya di sini. Betul ya. Kakak, aku mau tanya sebenarnya itu menurut Kakak kesan dan kesan untuk ICM itu untuk masyarakat Indonesia itu apa aja sih Kak? Iya, untuk season pertama ICM ini yang pastinya sudah cukup menggelegar ya. Intinya dari segi konsepnya sampai dengan finalnya nanti sudah cukup terbalut dengan baik. Ya, sekarang karena memang bukan hanya satu segmen aja, kan ada vokal, ada acting, ada modeling. Jadi itu membuat siklus yang baik, bersinergi semuanya. Satu mulai kalau dia bisa model, dia bisa menjadi model video klip yang tadi Ega bilang. Kemudian penyanyi yang besar itu memang harus ada perjuangannya. Dia bukan hanya untuk sekedar sampai di titik sekedar ikut ICM atau dan lain. Nggak bisa, dia harus bertahap, dia harus ada eksistensinya, dia harus konsisten dalam setiap karya-karya yang dia buat atau konten-konten yang dia buat. Karena di sini sudah
ICM sudah menyediakan semuanya gitu ya. Kak Igo, bisa dibilang Kak Igo ini kan sudah melalang buana lah ya ke Belanda dari kelas 3 SD. Nah, aku mau tahu deh Kak Igo, kiat-kiat untuk jadi penyanyi seperti Kak Igo ini kan mereka ini kan belum tahu ya Kak. Iya. Kiat-kiatnya apa aja sih Kak untuk menjadi penyanyi itu? Apakah Ya. Secara general sih pasti kita harus berlatih, itu secara generalnya. Tapi yang pastinya kiat-kiat itu menurut saya teman-teman harus punya referensi musik yang lebih luas. Dalam artiannya sekarang kan industri musik bersaing dengan ketat. Jadi kita harus bisa membaca musik-musik luar negeri, kemudian kita pelajari notasinya, nadanya, dan yang pastinya sebagai penyanyi kita harus bisa menulis lagu sendiri kalau bisa. Itu paling penting dalam industri musik ke depan, karena perjalanan industri musik vokal ini khusus untuk teman-teman yang nanti bernyanyi, yang paling utama adalah punya rasa untuk sadar bahwa ini gue adalah seorang penyanyi, kemudian gue harus bisa menciptakan lagu sendiri, gue harus bisa belajar untuk suatu saat gue akan menjadi seorang produser atau memproduksi nyawa atau lagu yang gue punya sendiri. Itu mimpi yang memang harus kita lewati proses. Nah, ada ICM ini, teman-teman nanti dapat ilmu banyak. Nanti makanya saya mungkin akan ke Jambi, kemudian saya akan ke Ambon. Nah, anak-anak yang ikut audisi harus ngobrol dengan saya supaya saya bisa kasih ilmu buat mereka. kan tuh semuanya peserta audisi yang di Ambon dan di Jambi ini tuh nanti jurinya itu ada Kak Igo. Nanti di situ Kak Igo bisa kasih tahu kiat-kiatnya apa aja. Kak Igo, kalau misalkan sebagai penyanyi itu setiap genre itu kan berbeda-beda ya. Ada betul. pop, ada Melayu atau ada dangdut. Apakah setiap penyanyi itu hanya satu genre aja yang dia kuasai atau semuanya sih sebenarnya? Iya, yang pastinya juga pada dasarnya genre itu kan berbeda-beda. Tapi kalau dia suka bernyanyi, saya rasa dia harus bisa menguasai, mampu paling tidak sedikit menguasai beberapa genre. Contoh, genre yang sangat berdekatan yaitu pop dengan rock atau soul pop, itu pasti jadi kesatuan. Jadi nggak bisa dihilangkan. Yang sedikit berbeda ketika pop dengan dangdut, ya kan. Kemudian seriosa dengan pop masih nyatu. Jadi itu banyak hal-hal yang nanti teman-teman belajar untuk bisa ngelakuin sesuai dengan hati yang mereka suka gitu loh. Tapi kalau untuk belajar belajar vokal biasanya rata-rata itu dia harus bisa teknik seriosa. Itu yang sulit sebenarnya. Tapi ketika dia menguasai teknik seriosa, semua lagu itu bisa dihajar. Oh gitu. Nah, karena dia ngomongin teknik seriosa. Bisa dicontohin gak sih Kak Igo kayak gimana? Nodong kan gue. Ayo lah Kak, gimana Kak? Kalau aku nyanyi di satu lagu, apa kayak gitu. Coba Kak, biar semua nih pada tahu loh Kak Igo. Kalau semua harus tahu lah ya. Kan begini, nyanyi, ya aku contohin nyanyi ya. Nyanyi sedikit yang memang secara mimiknya flat. Ini sekalian kita belajar tekniknya. Jadi yang bergerak hanya perut aja, diafragmanya aja. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Jadi ini yang main perutnya. Gitu. Sesungguhnya aku tak mampu. Jadi stabil, enggak perlu capek-capek nyanyi gitu loh. Karena emang udah dasar suaranya bagus dan tekniknya, karena udah tahu tekniknya ya Kak. Nanti pas waktu kita penjurian, kita melihat itu semua jadi nggak melihat secara satu sisi aja. Mungkin secara performing kita akan lihat keseluruhan, dia harus keren, dia harus bagus. Tapi secara teknik kita perlu, karena itu sumbernya di sini. Kak Igo ini paket komplit, bisa semuanya, teknik vokal udah gampang, semua tuh orang kalau dengerin dia menyanyi itu jatuh cinta ya say. Bagus banget suaranya. Ya. Kak Igo pesan-pesan untuk nih kan audisinya nih kan nanti digelar dikit lagi nih ya. Betul ya. Pesan-pesan untuk pesertanya apa aja sih? Oke. Jadi untuk seluruh peserta Indonesian Culture Model yang di semua provinsi yang pastinya tetap konsisten dalam target dan tujuannya teman-teman anak-anak muda, karena pastinya jendela industri ini sudah terbuka bebas.
terbuka, sangat luas, semua bisa mengeksplorkan. Tapi lewat ICM ini kita bisa merangkul jauh dan kita ada outputnya, kita ada tempatnya supaya teman-teman juga rasa nyaman. Yang pastinya sampai berjumpa di Kota Ambon tanggal 27 Januari di auditorium di Unpati. Situ saya akan ada audisi untuk teman-teman yang teman-teman muda yang ada di Kota Ambon. Jadi jangan lupa datang. Dan juga Jambi 24 Februari di Jambi saya akan langsung turun menjadi juri buat teman-teman kaum muda semuanya. Tapi juga ada teman-teman penjurian yang lain ya. Dari modeling dan juga acting. Nah, di situ banyak sekali akan ilmu yang akan teman-teman dapatkan. Jadi terima kasih Ega. Nah, untuk semuanya sahabat ICM, Kak Igo tuh udah ngasih tahu ya, dan posisinya setiap kota-kota jangan malu-malu intinya. Iya. Semuanya betul. punya bakat itu langsung aja, explore aja, nggak usah malu-malu. Yang penting mental. Sekarang kalau mentalnya udah berani, pasti kalau dia udah punya bakat ya Kak, pasti akan keluar sendiri. Nah, sekarang untuk semua sahabat ICM dan Kakak Igo Venturi, terima kasih ya Kak untuk datangannya. Dan untuk podcast hari ini, saya Ega Putse. Saya Igo Venturi. Salam, bye. Bye.